Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah mengalahkan Layton's Ray, semuanya berbalik. Apa yang terjadi selanjutnya? Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5240 sampai 5244. Chapter 5240. Adegan ini membuat murid-murid gerbang surga tertegun sejenak. Meskipun mereka semua memiliki ekspresi kesedihan dan niat membunuh, mereka tidak berani mendekat dengan sesuka hati. Lagi pula, Harvey York benar-benar berani melakukannya secara langsung. Siapapun yang mencoba mendekat, mereka akan langsung sial. Melihat adegan di depannya, Bryn Osborn menjadi semakin marah. Dia menunjuk hidung Harvey York sambil berteriak. Harvey York, kamu sudah bertindak amodal. Dengan melakukan kesalahan besar seperti itu, kamu tidak hanya tidak memahami konsekuensinya, tetapi kamu telah berbuat kejahatan. Apakah kamu sudah bosan hidup? Kelvin Lowe menggertakkan giginya dan berkata, Harvey York, jangan lupakan identitas kakak senior Osborn. Dengan melakukan ini, kamu sudah tidak menghormati aliansi bela diri negara H. Kamu ditakdirkan untuk mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Saat berada di dunia bawah, dalam seni bela diri, semua orang akan menangkap dan melenyapkanmu. Harvey York meniupkan asap mesiu dari moncong senjata api di tangannya dan berkata dengan ringan. Sampah seperti Layton's Ray sendiri sudah mati. Tetapi kamu masih terus berkicau di sini. Tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat gerbang surga semakin kehilangan wajahnya. Selain itu, pertempuran hari ini adil dan terbuka. Aku menang, tidak ada keraguan tentang hal itu. Setelah mengatakan itu, Harvey York melirik Rahel Hardy dan berkata, apakah videonya sudah diunggah secara online? Rahel Hardy tersenyum dan berkata, itu telah menyebar ke situs web resmi Liga Aliansi Bela Diri Negara H, dan segera banyak orang akan tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Saat berbicara, Rahel Hardy juga secara khusus menunjukkan sebuah video. Meskipun gambarnya tidak cukup jelas, dan bagian depan Harvey York tidak kelihatan sehingga tidak mungkin bagi orang lain untuk mengenali identitas Harvey York. Tapi, bagaimana Layton's Ray dikalahkan dalam video, itu terlihat cukup jelas. Sederhananya, dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan percaya serangan diam-diam Harvey York? Bagaimanapun, fakta ada di depan mata. Harvey York, kamu sungguh tidak tahu malu. Melihat video ini, Layton's Ray menggertakkan giginya dengan marah. Menyebarkan video itu ke situs resmi Aliansi Bela Diri Negara H, kemana wajah gerbang surga nantinya? Bagaimana mereka akan membereskan Harvey York dan menyalakannya di masa depan? Cepat hapus semua videonya. Jika tidak, aku akan melenyapkanmu. Layton's Ray yang marah sudah kehilangan akal sehatnya. Dia meraih pedang di sampingnya dan bergegas maju sambil meraung keras. Dia ingin menebas Rahel Hardy sampai mati, dan kemudian merebut teleponnya. Plak. Hanya saja, saat dia baru saja bergegas ke depan, Harvey York tenggelam sudah menamparnya dengan backhandnya. Plak. Layton's Ray terpelanting dan langsung menabrak pohon besar di dekat tempat itu. Dia lalu memuntahkan seteguk darah dengan perasaan yang sangat malu. Bagaimana bisa? Hati Layton's Ray penuh dengan kengerian. Meskipun dia sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya akibat pil sebelumnya. Tetapi setelah memulihkan kekuatannya beberapa waktu, dia setidaknya masih memiliki 80% kekuatan tempur di masa jayanya. Tapi hasilnya, dia bahkan tidak bisa menghentikan tamparan Harvey York. Benar-benar lelucon. Ketika Adler Lowe, Osman Bowie dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Tuan Ray, kamu benar-benar tidak berguna. Bisakah kamu menghentikan tamparanku? Harvey York langsung mengangkat senjata api di tangannya dan menarik pelatuk ke posisi Layton's Ray. Dor! Pada saat yang genting, sesosok keluar dan menebas peluru timah yang ditembakkan oleh Harvey York dengan pedangnya. Kepala Tetua Dewan Presbyterian Gerbang Surga, Kepala Keluarga Lowe, Adler Lowe. Pada saat ini, Adler Lowe menarik napas dalam-dalam sambil menatap Harvey York dan berkata, Harvey York, kamu terlalu kejam. Kamu benar-benar ingin melenyapkan mereka semua. Chapter 5241. Luar biasa. Harvey York bertepuk tangan. Kalian orang-orang dari gerbang surga tidak memiliki keterampilan lain, kecuali kemampuan untuk menyalahkan satu sama lain. Pertempuran ini adil dan terbuka. Kalian bersedia berjudi tetapi tidak mau mengakui kekalahan. Sekarang karena kalian sangat malu, kalian ingin mengepungku dan mengambil buktinya. Jika aku melawanmu, kamu akan mengatakan bahwa aku memiliki pikiran jahat dan ingin melenyapkan kalian semua. Adler Lowe, di mana wajahmu? Kamu sudah tua, tetapi kamu tidak tahu malu. Jelas, Harvey York tidak bermaksud menyelamatkan muka Adler Lowe, dia wajahnya dengan rapi hingga membuatnya menjadi pucat. Adler Lowe menggertakkan giginya sedikit, lalu berkata dengan dingin. Harvey York, jangan pernah lupa. Layton's Ray adalah murid dari Master Sekte, dan keduanya seperti ayah dan anak. Kamu sudah melenyapkan Master Ray dan menjebaknya secara online. Dalam keadaan seperti itu, wajar jika Layton's Ray bertindak dalam kemarahan untuk saat ini. Itu juga masih bisa dimaafkan. Mendengar ini, Bryn Osborn dan yang lainnya menerima begitu saja. Betul sekali. Layton's Ray di sini untuk membalas dendam untuk membela kehormatan gurunya. Perilaku seperti ini masuk akal dan dapat dibenarkan. Menempatkannya di arena dan seni bela diri, itu benar-benar masuk akal. Bagaimana mungkin Harvey York tanpa malu-malu berpikir bahwa pihak lain tidak bisa melakukan ini?
Kemarahan sesaat. Bisa dimaafkan. Harvey York tampak acuh tak acuh. Guru dan murid saling menyayangi seperti seorang ayah kepada anaknya. Apakah itu ada hubungannya denganku? Mereka yang ingin melenyapkanku harus membayar harganya. Aku ingin melihat keadilan seperti apa yang bisa kamu dapatkan. Saat berbicara, napas Harvey York mengunci Adler Lowe. Adler Lowe merasakan niat membunuh yang tersisa, dan hampir tanpa sadar mengangkat pedangnya untuk bertahan saat ini. Dan hampir pada saat yang sama, Harvey York menarik pelatuknya lagi. Dor. Dua lagi peluru bersarang di kaki Zaitz Ray. Dia merosot ke tanah dengan tak percaya sambil menatap Harvey York dengan kemarahan yang tak terkatakan di matanya. Wajah semua murid gerbang surga yang hadir langsung jelek seketika. Harvey York sudah melenyapkan Leitens Ray sebelumnya, tetapi sekarang bahkan Zaitz Ray tidak luput dari amukannya. Melihat cedera yang dialami Zaitz Ray, tidak ada jalan lain baginya selain duduk di kursi roda. Ini benar-benar memandang rendah gerbang surga, tanah suci seni bela diri. Adler Lowe terlihat sangat marah. Bajing. Harvey York sudah menggunakan senjata api sebanyak 2 kali, yang membuat Adler Lowe berpikir bahwa Harvey York saat ini harus berada di akhir tembakannya. Seseorang yang berada di ujung kekuatannya, berani menjadi begitu sombong. Ini sama saja dengan mencari kematian. Bryn Osborn juga sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Ketika semuanya sampai pada titik ini, dia dan aliansi bela diri negara H akan memiliki wajah yang kusam. Seorang bajing yang menang secara kebetulan dengan serangan diam-diam, benar-benar berpikir bahwa dia adalah master yang tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, Bryn Osborn berkata dengan dingin. Harvey York, karena kamu tidak tahu seberapa tinggi langit, maka Liga Aliansi Bela Diri Negara tidak hanya akan datang untuk memimpin keadilan. Tetapi, setelah kamu mati, jangan salahkan kami karena tidak membiarkan mayatmu utuh. Jelas, dalam kognisi Bryn Osborn, Harvey York harus berterima kasih kepadanya jika dia bisa membantu Harvey York membuat mayatnya utuh. Tapi Harvey York justru tidak tahu bagaimana bersikap sama sekali. Berulang kali dia tidak mematuhinya, dan melakukan upaya pembunuhan di depannya. Itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dan orang seperti itu harus mati. Harvey York mengabaikan Bryn Osborn yang melompat-lompat, tetapi memandang Adler Lowe dengan ringan, dan berkata, Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk mendapatkan keadilan bagi gerbang surga. Chapter 5242. Karena kamu berkata seperti itu. Kalau begitu aku akan melakukannya. Adler Lowe memandang Harvey York dengan tawa jahat sebelum melambaikan tangannya dengan kasar. Serang gerakannya, lusinan orang keluar dari hutan ke segala arah. Orang-orang ini mengenakan pakaian hitam, dan terlihat sangat terlatih. Mereka semua memegang zuge crossbow yang sudah berendam dalam racun. Mereka mengangkat crossbow di tangan mereka dan mengunci pergerakan Harvey York. Jelas, orang-orang ini adalah kartu truf dari keluarga Lowe dan keluarga Bowie, dan mereka adalah pasukan berani mati yang sebenarnya. Apakah kamu sudah mempersiapkan kartu truf seperti itu? Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Sepertinya kamu benar-benar ingin melenyapkanku. Lagi pula, tidak mudah untuk mengatur orang seperti itu, dan itu tidak akan pernah digunakan kecuali saat yang kritis. Mendengar kata-kata Harvey York, Bryn Osborn dan yang lainnya sedikit terkejut, dan kemudian ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Dan tidak bisa memikirkan mengapa Adler Lowe mempersiapkan begitu banyak orang seperti ini sebelumnya. Sebaliknya, dia secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York ditakdirkan untuk mati dengan tidak layak hari ini. Seseorang yang berada di tembakan terakhir, bagaimana jika dia memiliki senjata api di tangannya? Berapa banyak orang yang bisa kamu lenyapkan? Sombong. Teruslah berpura-pura di depanku. Aku peringatkan. Jika kamu ingin hidup, berlututlah saat ini juga. Lalu hapus video itu dari internet, dan beritahu semua orang di depan seluruh dunia bahwa kamu sudah menyerang diam-diam Master Ray. Jika kamu melakukannya, maka aku bisa mempertimbangkan untuk tidak melenyapkanmu. Adler Lowe merasakan seperti berada di atas angin dan kebenaran. Jika tidak, jangan salahkan aku karena akan berita kejam. Kring kring kring. Di saat yang benar-benar tegang, telepon Rahel Hardy tiba-tiba bergetar hebat di belakang Harvey York. Setelah dia meliriknya, dia segera menerima panggilan itu. Setelah mendengarkan sebentar, dia berjalan ke Harvey York di depan mata semua orang. Tuan Muda York, penelponnya berasal dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H, dan kantor pusat secara pribadi menelponmu. Atas nama tempat suci seni bela diri utama di sana, aku dengan tulus meminta maaf kepadamu. Ini adalah kesalahpahaman untuk memberhentikanmu sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H. Kamu masih perwakilan dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H, dan kamu mendapat dukungan penuh dari tempat-tempat suci seni bela diri utama di Negara H. Siapapun dari Tanah Suci Seni Bela Diri yang berani tidak mematuhimu, akan dihukum oleh orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Adapun Leitens Ray, jika dia tidak menghormati aliansi dan perwakilan aliansi bela diri negara H, maka dia akan mati. Aku juga menyusahkanmu untuk menangani sisa urusan gerbang surga dengan otoritas penuh. Tidak peduli apa hasil akhirnya, Liga Bela Diri Negara H dan tempat-tempat suci seni bela diri utama semua akan menerimanya. Harvey York tertegun sejenak, dan kemudian ada senyum mengejek muncul di wajahnya. Hanya dapat dikatakan bahwa pejabat tingkat tinggi dari Liga Aliansi Bela Diri Negara H dan jurumudi Tanah Suci Seni Bela Diri, semuanya adalah bajing. Setelah mereka melihat video bagaimana dia dengan mudah menghancurkan Leitens Ray, mereka semua mencoba mendekati Harvey York.
Dan Adler Lowe dan Bryn Osborn, keduanya sedikit terpana pada saat ini. Nomor telepon markas besar Aliansi Bela Diri Negara H. Apakah pemecatan itu salah paham? Harvey York masih perwakilan Aliansi Bela Diri. Siapapun yang tidak bisa bergaul dengan Harvey York akan dihukum oleh Tanah Suci Seni Bela Diri Dunia. Dia bertanggung jawab penuh atas tindak lanjut urusan gerbang surga. Semua orang harus menerima apapun hasilnya. Kata demi kata, itu membombardir penonton seperti bom berat. Ekspresi Adler Lowe berubah, dan tanpa sadar dia melirik Bryn Osborn. Bryn Osborn mempertahankan keberaniannya, dan berkata dengan dingin pada saat ini. Harvey York, berhenti berpura-pura, itu hanya panggilan telepon. Chapter 5243. Sebelum Bryn Osborn bisa menyelesaikan kata-katanya, teleponnya sendiri tiba-tiba bergetar hebat. Dia tanpa sadar mengeluarkannya dan meliriknya, dan dia menjawab telepon dengan perubahan ekspresi di wajahnya. Beberapa menit setelah menjawab telepon, wajah Bryn Osborn tiba-tiba menjadi pucat. Napasnya menjadi cepat, kakinya gemetar, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Pada saat yang sama, ponsel orang-orang di belakang Bryn Osborn juga berdering. Saat menjawab telepon, tatapan ahli bela diri dari markas besar Aliansi Bela Diri Negara H cabang Floatwell berkedut, anggota badan mereka seperti mati rasa, dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk terus berdiri. Mereka yang sangat sombong sebelumnya, kini terlihat ketakutan. Mereka menatap Harvey York penuh dengan ketakutan, gemetar dan tidak bisa mempercayainya. Dia masih perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H. Harvey York berbicara dengan ringan. Apakah kamu bertanya kepada mereka, siapa orang yang akan menggantikanku? Rahel Hardy berkata sambil tersenyum. Tuan Muda York, mereka mengatakan bahwa tidak pernah ada hal seperti itu. Siapapun yang berani mengatakan di depanmu bahwa mereka ingin menggantikanmu, itu sama saja tidak patuh pada Aliansi Bela Diri dan merupakan kejahatan besar. Benarkah? Harvey York mengeluarkan token perwakilan Aliansi Bela Diri Negara H. Jadi, apakah benda ini masih berguna? Rahel Hardy mengangguk dan berkata, kamu dapat melenyapkan seseorang sebelum menunjukkan surat perintah. Harvey York dan Rahel Hardy, kalian berdua masih berakting di sini. Apakah menurutmu jika kalian mengatakan ini, aku akan meminta Penatua Lowe untuk tidak mengambil tindakan karena takut? Biarkan aku memberitahumu, menipu di luar sebagai perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H merupakan kejahatan besar. Aku. Sebelum Bryn Osborn bisa menyelesaikan kata-katanya, teleponnya bergetar hebat lagi. Kali ini bukan panggilan telepon, melainkan arus informasi. Melihat masuknya informasi, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi lemah, dan tanpa sadar segera berlutut. Buk! Tanpa perintah Bryn Osborn, orang-orang di belakangnya juga dengan cepat berlutut satu persatu. Mereka semua melihat informasi di ponsel Bryn Osborn. Itu adalah peringatan untuk mendapatkan pengampunan Harvey York, jika tidak, mereka semua akan mati. Otot-otot di wajah Bryn Osborn berkedut, dia tahu betul bahwa kali ini dia benar-benar tidak berdaya. Tidak hanya dia benamkan, tetapi Istana Emas juga dibenamkan. Jika tidak ada cara untuk mendapatkan pengampunan Harvey York, akan ada harga yang sangat mahal yang akan dibayar di masa depan. Perwakilan York, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Ini semua salah paham. Tidak. Itu karena kami buta, karena kami buta. Kami dibutakan oleh orang-orang. Aku harap kamu memberi kami kesempatan. Pada saat ini, Bryn Osborn terus bersujud memohon belas kasihan. Harvey York mengabaikan Bryn Osborn, dan memandang Adler Lowe dan berkata dengan ringan. Apakah kamu akan melakukannya? Ayo, aku menunggu. Aku minta maaf, perwakilan York. Pada saat ini, bahkan Bryn Osborn berlutut, tentu saja Adler Lowe tidak akan berani terus mengincar Harvey York. Dia berkeringat deras, berjuang untuk berbicara dengan ekspresi malu di wajahnya. Semuanya salah paham. Leighton Ray, bajing ini, dia memang pantas untuk mati. Kami semua dibutakan olehnya dan menyinggungmu. Mulai sekarang, keluarga Lowe kami pasti akan berada di pelana dan melayanimu. Chapter 5244. Adler Lowe langsung berlutut dan menjilat. Saat dia mengetahui bahwa identitas Harvey York tetap tidak berubah, dan bahwa tempat-tempat suci seni bela diri utama mendukungnya sepenuhnya, Adler Lowe tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Harvey York dalam kehidupan ini. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Yang paling penting adalah bahwa selama dia berani menyentuh rambut Harvey York, dia tidak membutuhkan omong kosong Harvey York, dan seseorang secara alami akan menanganinya. Bahkan jika keluarga Lowe dan keluarga Bowie memiliki sedikit latar belakang, mereka akan mati tanpa penguburan dalam sekejap. Salah paham. Harvey York tersenyum ringan. Menyinggung. Karena kamu ingin mengakui kesalahanmu, bersikaplah dengan baik. Buk. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Adler Lowe langsung berlutut di tanah dengan tubuh lurus dan ekspresi menyanjung di wajahnya. Osman Bowie dan yang lainnya juga dengan cepat berlutut. Bahkan Kelvin Lowe yang sebelumnya arogan, juga berlutut dengan gemetar. Dia ingin membuat masalah dengan Harvey York, tetapi kualifikasi apa yang dia miliki untuk melawan Harvey York? Alani Carlson, Shinosuke Yamamoto, dan lainnya, semua melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa hal-hal akan berubah begitu cepat. Beberapa orang yang baru saja ingin melenyapkan Harvey York, sekarang berlutut dan menjilati seperti anjing. Ayo, berlutut sedikit lebih tegak.
Harvey York berbicara dengan ringan. Adler Lowe langsung menegakkan badannya di depan Harvey York. Plak! Harvey York dengan tidak sopan langsung menamparkan wajah Adler Lowe. Tanah suci seni bela diri, bersedia bertaruh tetapi tidak mengakui kekalahan. Plak! Master seni bela diri yang bermartabat, kamu bahkan tidak bisa tangguh sampai akhir. Plak! Kamu menjadi sombong sampai saat ini. Setengah dari masalah sudah selesai, dan setengahnya sudah dijelaskan. Apakah menurutmu lebih baik aku melenyapkanmu atau membiarkanmu? Adler Lowe bersujud. Perwakilan York, dengan identitamu, bagaimana kami berani kepadamu? Aku mohon padamu untuk memberi kesempatan kepada kami dan gerbang surga. Kami pasti akan memberimu penjelasan. Harvey York mengangguk dan menendang Adler Lowe, kemudian berkata dengan ringan. Aku akan memberimu 1 jam. Setelah 1 jam, jika aku tidak bisa mendapatkan penjelasan yang aku inginkan, aku minta maaf. Kalian semua akan mati tanpa ampun. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York membawa Rahel Hardy dan berbalik untuk meninggalkan tempat kejadian. Di tengah lapangan, sekelompok orang yang berlutut dengan cepat mundur ke samping, membuka jalan untuk mereka berdua. Dalam keadaan seperti itu, siapa lagi yang berani membuat masalah dengan Harvey York? Kembali ke hotel kecil tempat di mana Harvey York beristirahat sementara. Sebelum memasuki pintu, Harvey York mendengar omelan dari dalam hotel. Jika diperhatikan lebih dekat, ada banyak mobil mewah di tempat parkir dan ada beberapa penjaga yang sedikit familiar menjaga pintu masuk dan keluarnya. Melihat adegan ini, ekspresi Harvey York menjadi dingin. Rahel Hardy berjalan ke sisi Harvey York. Setelah melihat lebih dekat ke mobil, dia berbisik. Ini adalah mobil keluarga Gibson. Para penjaga ini juga berasal dari keluarga Gibson. Keluarga Gibson. Harvey York berbicara dengan ringan. Anggota keluarga Gibson ini tidak pergi ke pucuk pimpinan untuk menonton pertempuran, tetapi datang ke sini. Apa maksud mereka? Memikirkan hal ini, Harvey York dan Rahel Hardy mendorong beberapa penjaga sebelum memasuki